Tapi kok cara ngomongnya orang Papua, orang Jawa, orang Medan, orang Makassar, orang Toraja kok bisa beda banget ya? Satu bahasa tapi serasa ribuan rasa. Perbedaan itu bukanlah kekurangan, tapi justru kekayaan terbesar kita. Dalam video ini kami akan mengajak kalian semua untuk menyelami kebinekaan bahasa Indonesia. Jadi kita akan bahas apa itu dialek, apa itu logat, kenapa kita bisa punya bahasa formal, bahasa gaul, sampai kata dari daerahmu yang mungkin sudah masuk di KBBI. Kalian sudah siap? Yuk kita simak! Oke, yang pertama, kita sering dengar logat dan juga dialek. Keduanya sering tertukar, padahal beda loh. Apa sih bedanya? Jadi simpelnya begini, logat atau aksen itu tentang cara pengucapannya atau melodi biasa bicaranya. Jadi kata-katanya sama, tapi nadanya yang beda. Nah, sedangkan dialek itu lebih dalam. Nah, dialek itu mencakup perbedaan kosakata dan bahkan kadang sedikit perbedaan kosakatanya. Nah, jadi bukan cuma cara ngomongnya, tapi kata-katanya yang dipakai juga berbeda. Logat, kalian dengar baik-baik ya. Kalau orang Jakarta bilang selamat pagi, itu biasa aja. Tapi kalau orang Batak, itu tekanannya lebih khas. Contohnya, selamat pagi, Bah. Nah, itulah logat. Kedengarannya berbeda, tapi kata-katanya sama. Nah, kalau dialek, kita pakai kamu. Kamu di Jakarta itu kamu atau lo. Nah, kalau pindah ke Jawa itu kowe. Kalau pindah lagi ke Medan itu awa atau ko. Tapi kalau di sini di Makassar kita pakai kita atau ko. Kita itu untuk orang yang lebih tua. Lihat kan, itulah dialek. Kata-katanya itu berbeda total, tapi maknanya sama. Keren kita. Keren banget. Jadi kebinekaan dalam bahasa itu bukan cuma antar daerah, tapi antar situasi. Yoi, betul banget loh. Kita semua ini pengguna ragam bahasa yang hebat loh. Tanpa sadar kita menggunakan model bahasa yang berbeda-beda. Dan ini disebut sebagai ragam bahasa. Ada ragam formal atau baku yang biasa kita gunakan di acara-acara resmi, misalnya berbicara dengan dosen. Ada ragam santai menggunakan pas ngobrol sama teman. Bentar sore kerja tugas yuk. Boleh sih. Di mana? Di kafe Sabi sih. Oke, gas. Dan yang paling seru adalah ragam bahasa gaul. Nah, ini bukti bahwa bahasa itu terus berkembang dan mengikuti zaman loh. Nah, kalau untuk saat ini misalnya kayak ada bahasa Jaksel yang dicampur-campur bahasa Inggris gitu. Munculnya kata mager atau malas bergerak ataupun bahasa Jaksel yang lainnya itu bukan berarti merusak bahasa loh. Ini berarti bahasa itu semakin kreatif dan juga berkembang dalam kalangan anak muda. So, it's a living language now. Jadi fenomena bahasa Jaksel yang campur bahasa tadi ternyata ada istilah kerennya loh dalam ilmu bahasa. Jadi ini bukan sekedar gaya-gayaan, tapi sebuah skill linguistik. Apa yang dibilang soal living language itu benar adanya loh. Di dalam linguistik kita mengenalnya sebagai alih kode dan campur kode.
alih kode itu sendiri adalah mencampur bahasa, yang dimana setelah kita menggunakan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa lain. Contohnya itu seperti tugas kita telah selesai, so what's the next? Nah, pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya itu terjadi setelah satu kalimat bahasa Indonesia ke bahasa yang lain. Nah, yang kedua itu campur kode, yang dimana campur kode ini sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita, yang dimana campur kode ini kita menggabungkan kata atau frasa dari bahasa lain, kita masukkan ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Contohnya itu seperti aku literally kaget loh pas dengar review itu, atau tolong dong review jurnalku. Nah, dari kata literally dan review ini menunjukkan bahwa mereka masuk ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Jadi mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi bukan karena beberapa alasan atau lemahnya bahasa kita, tetapi ini dikarenakan karena mungkin kita di keseharian kita sering mendengar bahasa ini, atau bahasa ini sedang populer di kalangan masyarakat atau di lingkungan sekitar kita. Ini merupakan bukan kesalahan atau lemahnya bahasa Indonesia kita, tetapi ini adalah sebagai bentuk keragaman bahasa yang kita miliki. Kreativitas yang luar biasa. Ngomong-ngomong soal memperkaya, kalian tahu nggak kalau banyak banget kosakata bahasa daerah yang sudah naik kelas dan resmi masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, benar sekali. Jadi KBBI itu sangat dinamis. Jadi badan bahasa itu secara aktif menyerap kosakata dari bahasa daerah untuk memperkaya bahasa Indonesia sendiri. Itu juga sebagai bentuk pengakuan dan pelestarian bahasa daerah di Indonesia. Saya berikan beberapa contohnya ya. Nah, contohnya itu ada kata nyeri. Jadi kata nyeri itu berarti rasa sakit. Nah, kata ini itu berasal dari bahasa Sunda. Jadi saat setiap kita menggunakan kata-kata ini, kita sebenarnya sedang merayakan persatuan bahasa seluruh Nusantara. Jadi bahasa daerah bukanlah saingan, melainkan sumber kekayaan bagi bahasa Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya pembahasan kita kali ini. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa kebinekaan bahasa itu ada di level cara pengucapan atau logat dan pilihan kata atau dialek. Dan setiap daerah memiliki keunikan bahasanya masing-masing. Kita semua sudah hebat karena bisa dan mengerti ragam bahasa sekalipun, dari yang baku sampai yang paling dalam. Dan yang terpenting, bahasa daerah memperkaya dan menghidupkan bahasa persatuan kita. Jadi sobat bahasa, jangan pernah minder dengan dialek ataupun logat dari daerah kalian masing-masing. Jangan anggap salah juga dengan bahasa gaul. Semuanya adalah bagian indah dalam bahasa Indonesia. Kita memang punya beragam bahasa, tetapi dalam keragaman itulah yang menjadi kekuatan bangsa kita. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun nggih. Terima kasih, Dik. Kulen semangat, Le. Mau lihat deh? Matur sukma.